Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah, baik berupa kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama bersua di channel kesayangan kita Ruas TV. Semoga kebersamaan ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala serta bisa memberikan banyak dampak kebaikan untuk kita sekalian. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini, tema yang akan kita perbincangkan menyangkut tentang pembinaan anak dan remaja adalah tanggung jawab ayah untuk mendidik anak-anaknya. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwasanya tanggung jawab seorang ayah bukan hanya sebatas bagaimana seorang ayah mampu untuk mencarikan nafkah untuk keluarganya. Baik itu mencukupkan sandang, pangan, papan, dan juga menyangkut tentang pendidikan daripada anak-anaknya. Bukan hanya itu saja rupanya. Tanggung jawab seorang ayah bukan hanya bagaimana menjaga stabilitas keamanan keluarganya, menjaga kehormatan dan martabat daripada anggota keluarganya, tetapi jauh lebih daripada itu para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, rupanya tanggung jawab seorang ayah juga adalah menyangkut tentang bagaimana seorang ayah ini mampu untuk mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab tugas untuk mendidik anak bukan hanya diembankan di pundak daripada ibu. Tidak jamaah sekalian, tidak hanya sampai di situ saja. Tetapi mendidik anak juga adalah merupakan tanggung jawab yang sangat besar yang diembankan di pundak daripada seorang ayah. Kenapa demikian jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan demikian juga keluarga kalian dari azab api neraka. Ayat ini jamaah sekalian secara gamblang menjelaskan bagaimana tanggung jawab orang tua untuk menjaga keluarga mereka, termasuk anak-anak mereka, dari azab api neraka. Dan orang tua di sini yang berperan adalah ayah dan ibu. Tapi yang sangat-sangat berperan utama adalah seorang ayah. Rasulullah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Termasuk seorang ayah. Itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala menyangkut tentang istri dan anak-anaknya. Jadi bukan hanya bertanggung jawab untuk dirinya, tetapi juga adalah untuk keluarganya. Oleh karenanya jamaah sekalian, yang selama ini pemahaman kita, ayah adalah merupakan tulang punggung keluarga yang bertugas untuk mencari nafkah, mari kita luaskan sedikit bahwasanya peran ayah juga termasuk dalam pembinaan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya agar supaya menjadi generasi terbaik di masa yang akan datang. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, rupanya peran ayah demikian besar. Mengapa ayah harus terlibat dalam pengasuhan anak? Harus terlibat. Bukan hanya tanggung jawab daripada seorang ibu, tidak. Tetapi seorang ayah juga harus terlibat dalam pembinaan anaknya, dalam pendidikan anaknya. Hal ini disebabkan karena rupanya penyimpangan anak, baik penyimpangan dalam hal perilaku, ya, sampai kepada penyimpangan seksual jamaah sekalian, rupanya itu sangat dipengaruhi oleh seorang ayah. Ya,
sangat-sangat dipengaruhi. Kenapa? Karena sosok ayah lah yang akan mengajarkan kepada anak menyangkut tentang ketegasan, menyangkut tentang kedisiplinan, menyangkut tentang amanah, tanggung jawab. Itu yang akan diajarkan oleh seorang ayah. Sehingga pada saat anak-anak kehilangan sosok ayah di masa kecilnya, di masa pertumbuhannya, maka boleh jadi bisa terjadi penyimpangan di fase-fase berikutnya. Disinilah peran ayah sangat-sangat diutamakan. Bahkan Islam mewajibkan ayah untuk menjaga diri dan keluarga dari azab api neraka. Demikian sentralnya peran dan tanggung jawab seorang ayah. Demikian pula, ayah itu akan menjadi pahlawan dan rujukan bagi anak. Anak akan bangga dengan kehadiran ayah, sosok ayah di dalam kehidupannya, dalam tumbuh kembangnya. Dia bangga melihat ayahnya bertanggung jawab, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan yang ada. Dan ini adalah merupakan pelajaran yang sangat besar untuk anak-anak kita. Untuk nantinya ke depan bisa mandiri, bisa bertanggung jawab. Kalau dia seorang laki-laki, maka suatu ketika nanti dia akan juga berkeluarga. Dan sosok ayah yang merupakan pahlawannya, dambaannya, yang merupakan idolanya jamaah sekalian, itu yang akan menjadi inspirasi bagi anak untuk hidup mandiri itu. Demikian pula kalau dia anaknya adalah seorang perempuan, maka dia juga akan mencari sosok suami yang mungkin seperti ayahnya, yang tegar, yang berusaha, yang bertanggung jawab, yang amanah, melindungi anggota keluarganya. Demikian jamaah sekalian. Jadi kalau dia kehilangan sosok ayah, maka anak boleh jadi tidak akan tumbuh kembang dengan baik. Dan rupanya hal ini juga jamaah sekalian, kalau kita melihat bagaimana pemimpin-pemimpin besar, itu juga terpengaruh dari sosok ayah atau seorang laki-laki terbaik. Kemudian yang berikutnya, seorang ayah boleh jadi bisa menjadi tempat curhat bagi anak-anaknya. Tempat berlabuh, tempat untuk dia mengungkapkan berbagai macam keluh kesahnya, persoalannya dalam kehidupan sehari-hari. Manakala seorang ayah ada dan hadir di saat itu, sekali lagi jamaah sekalian, anak akan tumbuh kembang dengan baik. Dia akan bisa merasakan bagaimana pahit getirnya kehidupan, ya. Kemudian sebagai tempat anak berbagi rahasia, dan juga tokoh hebat tak lepas daripada sosok ayah. Maka di sini para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, kita mencoba untuk membahas sedikit bagaimana peran seorang ayah di dalam mendidik anak-anaknya. Di dalam Al-Quran begitu banyak ayat yang menerangkan kepada kita tentang pentingnya sosok ayah, ya. Banyak ayat dalam Al-Quran. Di surah Luqman jelas jamaah sekalian. Di surah Ibrahim juga demikian. Bagaimana interaksi antara Luqman dengan anaknya, interaksi antara Nabi Ibrahim dengan anaknya, Nabi Ismail dengan anaknya, Nabi Yakub dengan anaknya. Dan demikian pula seterusnya. Betapa banyak ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang bagaimana tanggung jawab mendidik dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Jadi peran ayah jangan dikucilkan dalam pembinaan anak, sebab dia memiliki makna dan unsur yang sangat sentral. Yang pertama jamaah sekalian, ya, mendidik anak secara verbal. Jadi seorang ayah dicontohkan di dalam Al-Quran mendidik anaknya secara langsung, ya, dengan berbicara langsung di saat dia bertemu dengan anaknya. Dia mendidik anaknya langsung, membina anaknya secara langsung, secara verbal. Hal ini bisa dilihat di dalam Al-Quran di surah Luqman, ya. Luqman, Quran surah 31 di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Di mana Luqman mengajarkan kepada anaknya secara langsung, ya, untuk bagaimana mereka bersyukur kepada Allah, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Luqman mengajarkan kepada anaknya tentang esensi ajaran utama sebagai seorang manusia. Apa itu? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena mempersekutukan Allah adalah merupakan dosa yang sangat besar. Berarti dari awal
Luqman mengajarkan anaknya tentang bagaimana pentingnya tauhid itu. Bagaimana pentingnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Luqman mengajarkan kepada anaknya sebab manakala mempersekutukan Allah, celakanya bukan hanya di dunia ini saja, bahkan sampai nanti di akhirat kelak. Amalan-amalan sebesar apapun yang dilakukan, ibadah-ibadah sebagus apapun yang dilakukan, tetapi dia melambarinya dengan mempersekutukan Allah, maka itu juga tidak ada gunanya. Demikian pula dalam ayat yang lain disebutkan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepadamu, kepada nabi-nabi sebelum kamu, apabila engkau melakukan kesyirikan maka akan hapuslah amal-amalmu dan nanti di akhirat akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi Luqman mengajarkan secara langsung anaknya, verbatim, diucapkan di hadapan anaknya itu, untuk mengajarkan kepadanya jangan mempersekutukan Allah, karena adalah merupakan kezaliman atau dosa yang sangat besar. Luqman juga mengajarkan kepada anaknya untuk bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua, untuk berbuat baik kepada ayah bunda. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkurli wa liwalidayhi ilayal masir. Ya, kami wajibkan kepada anak untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya, ya, dalam keadaan susah payah, jamaah sekalian. Wahnan ala wahnin, kepayahan di atas kepayahan, kesusahan di atas kesusahan. Wa fisaluhu fi amain, kemudian menyapihnya, menyusuinya selama 2 tahun lamanya. Di sini disebutkan Luqman mengajarkan anaknya jangan durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibu. Alasannya disebutkan karena tidak langsung terlahir begitu saja, tapi melalui proses yang panjang, dan di sanalah peran seorang ibu. Mengandung dalam keadaan susah payah, melahirkan dalam keadaan susah payah, bahkan tidak dibiarkan begitu saja, namun tetap disayang, disusui, disapi. Itu selama 2 tahun lamanya. Jemaah sekalian yang sangat berbahagia, mengajarkan kepada anaknya untuk hanya beribadah kepada Allah. Jangan mempersekutukannya. Kepada orang tua berbuat baiklah. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, jadi banyak. Nanti para pemirsa Ruas TV rahimakumullah bisa melihatlah rentetan ayat itu, ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-19. Di sana Luqman mengajarkan kepada kita bahwasanya di saat anak-anak berada dalam pengasuhan kita, berada di sekitar kita jamaah sekalian, apa yang perlu untuk kita nasihatkan kepadanya, apa yang perlu untuk kita ajarkan kepadanya, apa yang perlu untuk kita didikkan kepadanya, terdapat di dalam ayat-ayat tersebut. Termasuk juga diajarkan tentang bagaimana keyakinan kepada Allah dimanapun kita berada. Ya bunayya, innaha intaku misqala habbatin min khardalin fataku fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah. Wahai anakku, manakala ada satu perbuatan sekecil apapun perbuatan yang kamu lakukan, apakah dia berada dalam batu, begitu kecilnya berada lagi dalam batu, atau tersimpan di langit, atau kada terbenam di bumi, pasti Allah akan mendatangkannya. Diajarkan tentang bagaimana murakabah, adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala di mana dan kapanpun kamu berada. Semuanya dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, bahkan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua apa yang dilakoni sewaktu hidup di dunia. Jadi diajarkan di sana tentang bagaimana kejujuran, bagaimana amanah. Tidak ada pun orang yang melihat kelakuanmu, keculasanmu itu, yakinkan ada Allah yang melihat. Kalau ini tertanam dengan pembinaan yang baik dari seorang ayah yang merupakan idola, yang merupakan teladan bagi anak-anaknya, maka insya Allah anak-anak kita akan tumbuh kembang dengan baik. Demikian pula diajarkan ibadah. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai ananda, tunaikan salat, nak. Ajak manusia kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran, dan bersabar akan ujian yang menimpa. Inilah ibadah yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya, salat.
jangan tinggalkan yang namanya solat. Bahkan sesibuk apapun, solat itu adalah merupakan ibadah yang utama. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Dalam ayat yang lain itu disebutkan ya bahwasanya solat itu walaupun kita disibukkan oleh perniagaan maupun jual beli, jangan sampai kita lupa ibadah kepada Allah, yakni solat ini. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Laki-laki yang tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan maupun jual beli dari mengingat Allah, mengerjakan solat serta menunaikan zakat. Jadi solat ini ibadah sebelum amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Solat, bahkan solat ini jamaah sekalian ya, selain dia adalah merupakan tiang agama, solat juga merupakan parameter baik buruknya sebuah generasi. Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah, maka datanglah setelah mereka generasi yang buruk, pengganti yang jelek. Siapakah pengganti yang jelek itu? Yang pertama disebutkan dalam ayat ini adalah orang yang generasi yang senantiasa menyia-nyiakan salat. Dan yang kedua adalah wattaba'us sahwat, memperturutkan hawa nafsu. Jadi lengkap ajaran atau didikan Luqman kepada anaknya, dan penting juga untuk kita adopsi jamaah sekalian, internalisasi pada diri kita sebagai seorang ayah, sebagai pemimpin, sebagai rijal dalam rumah tangga, untuk bagaimana mendidik anak-anak kita. Jadi diajarkan 3 hal jamaah sekalian. Yang pertama adalah tentang tauhid, yang kedua tentang ibadah, dan yang ketiga adalah tentang akhlak-akhlak yang mulia. Dan tentunya akhlak yang mulia ini dia merupakan pengejauhan tahan dari perasaan merasa diri diawasi Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup sampai di sini jamaah sekalian? Al-Qur'an mengajarkan kita berikutnya. Ada juga mendidik anak secara non-verbal. Ya, non-verbal. Artinya kita tidak bertemu langsung anak-anak itu. Anak-anak kita tidak bertemu, mungkin karena dia berada di pondok, atau mungkin dia melanjutkan pendidikan ke negeri yang lain, kita tidak ketemu. Maka diajarkan juga jamaah sekalian, ya, bagaimana cara mendidik anak mungkin dari jarak yang ya tidak begitu dekat, tidak ada dalam jangkauan kita. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, silahkan nanti dibuka, ya, misalnya ada anaknya yang di pesantren atau di mana, ya, maka cara kita mendidiknya adalah dengan kita banyak mendoakannya, mendoakan kebaikan kepada anak-anak kita. Coba kita perhatikan jamaah sekalian Quran surah Ibrahim 14 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Nah, di situ diajarkan kepada kita bagaimana sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam mampu untuk membina anaknya, mendidik anaknya dari jarak jauh, ya, karena beliau meninggalkan anaknya bersama dengan istri tercinta, ya, di lembah yang tak berpenghuni, ya, yang kita kenal sebagai Mekkah jamaah sekalian, kiblat daripada kaum muslimin. Beliau meninggalkan anaknya dan istrinya di lembah yang sunyi, sepi di tempat itu. Lantas bagaimana beliau mendidik anaknya digambarkan dalam Quran surah Ibrahim 14 35 sampai dengan ayat 41. Apa yang beliau lakukan jamaah sekalian? Di antara rentetan ayat ini lagi, yang pertama adalah beliau berdoa kepada Allah. Rabbi ja'al hadzal balada aminah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Yang pertama beliau doakan di ayat yang ke-35, ya Allah, jadikanlah negeri ini, maksudnya negeri di mana kami menempatkan anak kami ini, sebagai negeri yang aman. Aman jamaah sekalian, dan jauhkanlah keluargaku itu daripada menyembah berhala. Jadi yang didoakan adalah keamanan, kenyamanan. Sebab syarat untuk tumbuh kembang anak kita adalah manakala lingkungannya juga mensupport dengan rasa aman, dengan rasa nyaman, maka anak akan tumbuh kembang dengan baik. Jauh daripada kerusuhan, jauh daripada kemaksiatan, jauh daripada hal-hal yang dapat merusak akhlak moral daripada anak-anak kita. Lingkungan yang baik, lingkungan yang aman. Oleh karenanya jamaah sekalian yang sangat berbahagia,
Mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Selain usaha dengan ungkapan verbal yang kita ucapkan di hadapan anak-anak kita, bantulah mereka juga jamaah sekalian dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya lingkungan anak-anak kita, lingkungan sekolahnya, lingkungan tempat kerjanya, lingkungan pondok pesantrennya adalah merupakan lingkungan-lingkungan yang aman. Lingkungan-lingkungan yang aman. Berteman dengan teman-teman yang baik, mendapatkan guru-guru yang terbaik untuk dididik anak kita dengan sebaik-baiknya. Kita doakan lingkungannya, kita doakan ustadz-ustazanya, kita doakan guru-gurunya, kita doakan juga teman-temannya, mudah-mudahan merupakan anak-anak yang baik juga, di mana anak-anak kita akan berteman dan bersosialisasi serta berinteraksi dengan mereka. Lingkungan yang aman jamaah sekalian. Lihatlah, negeri kita ini alhamdulillah negeri yang aman. Kita mampu untuk beribadah dengan nikmatnya, ya, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa was-was karena lingkungan aman. Demikian pula lah anak-anak kita akan tumbuh kembang dengan baik, mudah untuk belajar, mudah untuk mengisi masa mudanya, untuk meraih cita-citanya, disebabkan karena keamanan daripada tempat di mana kita menitipkan anak kita untuk mereka meningkatkan kualitas keilmuan dan demikian pula keterampilannya. Para misal Rastifi rahimakumullah, demikian pula diajarkan juga, ya, berdoa kepada Allah untuk ibadah anak-anak kita. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar supaya anaknya itu selain dijauhkan daripada menyembah berhala, artinya kesyirikan itu, beliau juga berdoa agar supaya anaknya itu tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di Quran surah Ibrahim di ayat yang ke-40 itu jelas sekali disebutkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimus shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku beserta dengan anak cucuku orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Jadi kita doakan kebaikan anak-anak kita, kebaikan lingkungannya, kebaikan daripada kemudahan untuk ibadah kepada Allah, mempunyai akhlak-akhlak yang mulia. Nah, termasuk juga anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, metode mendidik yang lain yang perlu seorang ayah dengan ketegasannya, dengan kebijaksanaannya, dengan kedisiplinannya, itu juga mendidiknya dengan menyuruhnya secara langsung. Jadi ada juga bukan hanya disampaikan secara verbal, tetapi juga disuruh secara langsung, ya. Bisa nanti dibuka Quran surah Maryam 19 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-55. Nah, kita lihat di ayat yang ke-55-nya bagaimana Nabiullah Ismail alaihissalam itu menyuruh anaknya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan, tetapi juga menyuruh, ya. Sebelumnya pastinya adalah diberikan contoh teladan yang baik. Maka suruhan, ya, ajakan untuk melaksanakan ibadah adalah merupakan suatu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana ya'muru ahluhu bis-shalah waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya." Yang artinya, dan ia menyuruh ahlinya, artinya ia menyuruh keluarganya untuk bersembahyang, untuk melaksanakan ibadah salat jamaah sekalian, dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Jadi menyuruh secara langsung. Jadi usaha dari ayah bunda mendidik anaknya juga dengan menyuruh anaknya untuk ibadah, ini ada contohnya, ya. Diperintahkan anak itu untuk ibadah, tapi sebelumnya jamaah sekalian diajari dulu, diberikan contoh teladan dulu, diajari. Rasulullah menyebutkan, "Muru auladakum," ajari anakmu salat di usia 7 tahun. 10 tahun tidak salat, pukul dia. Setelah diberikan keteladanan, setelah diajarkan dia tentang ibadah kepada Allah, maka berikutnya adalah doronglah dia, suruhlah dia, jamaah sekalian, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mendidiknya dengan mendengarkannya. Ya, banyak persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak kita, maka patut untuk kita dengarkan apa yang menjadi keluhannya, apa yang menjadi masalahnya. Hal ini bisa kita lihat dan contoh jamaah sekalian, ya, bagaimana kisah Nabi Yakub alaihi salam bersama dengan anaknya, ya, Yusuf. Ya, bagaimana anak kecil ini menyampaikan keluhannya, menyampaikan persoalannya. Dia sampaikan di mana pada saat dia menyampaikan itu secara langsung kepada bapaknya. Ya, ya abati, wahai bapakku, inni ra'aitu fil manam, saya melihat dalam mimpi bahwasanya ada 11 bintang, bulan, matahari sujud kepadaku. Jadi mau mendengarkan. Nabi Yakub mendengarkan dengan baik, dengan antusias, dengan semangat, sehingga anaknya mau berterus terang kepada ayahnya. Dan beliau jamaah sekalian tidak langsung menyalahkan apa yang menjadi cerita atau kisah daripada anaknya. Cuman beliau mengarahkan untuk jangan disampaikan kisah atau cerita ini kepada saudara-saudaranya yang lain. Bagaimana seorang ayah mau untuk jadi pendengar yang baik, jadi pendengar, ya, secara aktif mendengarkan dan mampu untuk berempati terhadap apa yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh anak tersebut. Ini juga metode mendidik anak jamaah sekalian, yang langsung, ya, seorang ayah dengan anaknya, di mana anak secara terbuka, bebas, tidak ada rasa takut untuk menyampaikan keluh kesahnya itu. Jadi tidak ada dinding pemisah yang membatasi antara anak dengan ayahnya untuk bercerita dan menyampaikan persoalan yang terjadi. Nah, kita hindarkanlah sebagai seorang ayah untuk membentak, menghardik, mencaci, memaki anak-anak kita. Kenapa jamaah sekalian? Karena ungkapan-ungkapan yang seperti demikianlah yang akan menjadi barrier, yang akan menjadi dinding yang sangat tebal untuk anak-anak mau berterus terang kepada ayah atau bundanya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian adalah mendidik anak dengan dialog, dengan berdiskusi kepadanya. Dan ini dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan anaknya Ismail alaihissalam. Di saat itu Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Beliau tidak langsung menyembelih jamaah sekalian, tapi beliau menyampaikan perintah ini kepada anaknya. Ya bunayya, inni ra'a fil manam, wahai ananda, saya melihat dalam mimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Fanzur masa tara, bagaimana kira-kira pendapatmu? Jadi berdialog, meminta pendapat. Dan anak-anak senang dimintai pendapat jamaah sekalian. Apa kata Ismail kepada ayahandanya? Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dengan indahnya Nabiullah Ismail alaihi salam jamaah sekalian mampu untuk menjawab apa yang menjadi kegundahan ayahnya. Beliau mengatakan, wahai bapakku, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, inilah rentetan-rentetan bagaimana kiat cara mendidik anak-anak kita. Dan ini dilakukan oleh ayah jamaah sekalian sebagai figur sentral daripada rumah tangga itu. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian yang sangat berbahagia adalah dengan menyampaikan pesan-pesan terbaik kepadanya. Ya, hal ini bisa kita lihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a iz hadara Yaqub Am kuntum syuhada'a iz hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Artinya sudah hampir datang kematian kepada Nabi Yakub ini. Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu akan sembah nak sepeninggalku? Ya, ma ta'buduna min ba'di,
apa yang kamu sembah sepeninggalku? Anak-anaknya seraya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yakni Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Inilah pesan terbaik jamaah sekalian yang disampaikan seorang ayah kepada anaknya tentang bagaimana keluhan seorang ayah, kekhawatiran seorang ayah. Kalaulah hari ini ayah masih bersamamu dan engkau masih ada yang menegurmu, menyuruhmu, memerintahkanmu untuk ibadah kepada Allah, maka di saat ayah sudah tiada dan engkau sudah hidup mandiri, tidak ada lagi yang mampu untuk menasihatimu, melarangmu atau menyuruhmu, melarangmu di saat engkau melakukan kemaksiatan, atau menyuruhmu untuk melakukan kebaikan di saat engkau bermalas-malasan. Tidak ada lagi. Maka inilah keluhan seorang ayah, jamaah sekalian, dan mengatakan kepada anaknya dengan kalimat kepastian, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah nak sepeninggalku? Maka seraya anak yang beriman ini menyampaikan kepada ayahnya, jamaah sekalian, kami hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, peran sentral seorang ayah yang dilakonkan jamaah sekalian oleh ayah dan terdapat di dalam Al-Quran. Rupanya begitu banyak kisah-kisah indah, pelajaran-pelajaran berharga yang diajarkan kita jamaah sekalian di dalam Al-Quran. Bagaimana interaksi seorang ayah bersama dengan anaknya dalam membimbing, membina, mengarahkan anak ini agar supaya mereka menjadi pribadi-pribadi terbaik di masa yang akan datang. Oleh karenanya, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, di saat kita sebagai seorang ayah, laksanakanlah tugas kita dengan sebaik-baiknya. Didik, bimbing anak-anak kita. Jangan kita hanya disibukkan untuk mencari nafkah, untuk keluar rumah, dan lupa untuk pembinaan generasi kita. Kita asupi dia dengan makanan, kita tutupi dia dengan pakaian, kita lindungi mereka dengan rumah, dengan jerih payah kita. Namun kita biarkan lingkungan membinanya, lingkungan membimbingnya. Suatu ketika nanti kita akan menyesal. Kita kehilangan anak-anak kita di saat kita masih hidup, jamaah sekalian. Anak-anak kita masih berada dalam rumah kita, tapi kita kehilangan anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak juga kehilangan sosok ayah. Ayah yang sibuk, pergi pagi pulang sore atau pulang malam, lupa untuk membina anak-anaknya, lupa untuk berdialog dengan anaknya, lupa untuk memberikan pesan-pesan terbaik kepada anaknya. Suatu ketika kita pun akan menyesal. Sebelum itu terjadi, jamaah sekalian, mari kembali ke rumah. Mari ciptakan suasana rumah yang indah, yang nyaman, yang aman untuk anak-anak kita, sehingga mereka merasakan kehadiran kita. Dan lewat itu semuanya mereka akan mendapatkan pembinaan terbaik daripada kedua orang tuanya tersebut. Demikianlah jamaah sekalian. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita semuanya di dalam kebaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.